Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, penelitian, penulisan, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di beberapa video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana caranya melakukan perhitungan manual ketika kita ingin menganalisis data kita menggunakan berbagai uji hipotesis, seperti uji T, ANOVA, korelasi, hingga chi-square. Nah, pada video kali ini, mari kita pelajari bagaimana caranya mencari p-value. Kenapa? Karena pada uji-uji yang telah kita pelajari kemarin, kita hanya melakukan perhitungan hingga menemukan T hitung dan T tabel. Kalau ANOVA, F hitung dan F tabel. Kalau korelasi, R hitung dan R tabel. Padahal, ketika kita ingin melakukan penelitian dan hasil penelitiannya ingin kita publikasikan di jurnal yang bereputasi, pada umumnya format pelaporan hasil analisis bukan menggunakan perbandingan T hitung dan T tabel, melainkan perbandingan antara alfa dengan p-value. Nah, pada video kali ini, mari kita fokuskan bahasan kita bagaimana caranya mencari p-value pada uji T. Oke, langsung saja kita praktekkan. Misalkan kita memiliki data semacam ini. Nah, data ini kita gunakan juga ketika kita belajar bersama bagaimana caranya melakukan uji T berpasangan. Datanya sama ya, dan di video tersebut kita juga telah memperoleh T hitung. Di data ini dapat kita lihat, kita melibatkan 5 responden atau 5 siswa. 5 siswa ini kita ambil data pretestnya dan post-testnya. Kemudian T hitung yang kita peroleh adalah sebesar ini, 3,354. Alfa yang kita gunakan 0,05, kita menggunakan alfa yang umum dipilih di penelitian di bidang pendidikan. Kemudian T tabelnya sudah kita peroleh juga yaitu 2,776. DB-nya juga sebetulnya sudah kita tentukan ya. Tetapi di sini kita tulis bersama lagi. DB pada data semacam ini adalah sebesar 4. Kenapa? Karena mencari DB di uji T berpasangan adalah dengan cara mengurangkan jumlah pasangan dikurangi 1. Ini kan satu pasangannya kan ini. Ini pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan keempat, pasangan kelima. Maka DB-nya 5 dikurangi 1, yaitu sama dengan 4. DB sudah diperoleh, T hitung sudah ada, alfa juga sudah ada. Ketika kita mencari p-value, 3 angka ini kita butuhkan. Namun T tabel tidak kita butuhkan. Dengan menggunakan Excel, kita bisa secara cepat memperoleh p-value. Caranya dengan menggunakan salah satu formula yang sudah disediakan di Excel. Namun, ketika Excel kita versinya berbeda, mungkin ada sedikit perbedaan pilihan formula ketika kita ingin mencari p-value. Nah, sekarang saya menggunakan Excel saya, nanti juga akan saya jelaskan fungsi lain yang bisa digunakan kalau fungsi ini tidak berhasil. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita pilih sel di mana kita ingin mengetahui p-value-nya. Di mana kita ingin mengetik p-value-nya. Misalkan di sini ya, di kolom ini. Kemudian kita klik atau kita tekan tanda sama dengan di keyboard kita masing-masing. Kemudian kita tulis formula seperti ini. Kapital semua ya, caps lock diklik. T, kemudian titik, kemudian DIST. DIST. Kemudian buka tidak usah titik, mohon maaf. T, kemudian DIST, seperti ini, TDIS. Kemudian buka kurung. Nah, kemudian kalau Anda melakukan langkah ini, nanti akan muncul panduan seperti ini. Dalam kurung X, titik koma, degree of freedom itu derajat bebas ya, kemudian tails. Kemudian tutup kurung. X ini merupakan nilai T hitung kita. Ya sudah, langsung kita klik sel ini. Kita bisa mengklik sel ini secara langsung, atau kita juga bisa langsung menuliskan angka ini secara manual. Kemudian kita tekan titik koma. Kemudian degree of freedom, alias DB, derajat bebas. Kita bisa tulis 4 seperti ini manual, atau langsung kita tekan sel yang ada DB-nya. Seperti ini. Kemudian titik koma lagi.
Di sini ada tails. Tailsnya one tails atau two tail. One tail atau two tails. Kita gunakan yang two tails. Kita tulis angka 2. Kemudian tutup kurung. Nah, jadinya ya T-dis, kemudian buka kurung, T hitungnya, titik koma derajat bebas kita, titik koma 2. Tutup kurung. Kemudian tinggal kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. 0,028462898. Ini terlalu panjang ini. Bisa kita persingkat. Koma, angka di belakang komanya kita perkecil dengan cara memilih menu di bagian atas ini. Yang ini ya, yang decrease desimal. Kita klik sehingga menjadi 3 angka di belakang koma seperti ini. Begitu ya. Nah, ini kebetulan opsi atau pengaturan desimal di Excel saya sudah koma, bukan titik. Kalau Anda pengaturannya masih titik, maka agar sesuai bahasa Indonesia, pengaturannya bisa diganti dengan koma. Bagaimana cara mengubah pengaturan desimal di Excel dari titik ke koma? Silakan lihat video yang lain, sudah ada penjelasannya. Oke, ini cara pertama menggunakan T-dis. Namun kalau T-dis tidak berhasil, gunakan formula yang lain. Formula yang lain seperti apa? Ini saya del dulu ya, saya delete. Atau saya gunakan di sel lain, nanti kita bandingkan hasilnya. Misalkan saya tulis di sini. Di bagian bawah. Saya perbesar dulu kolomnya di sini. Oke. Formula yang kedua ya, sama dengan kemudian T lalu titik DIST. Nah, kalau tadi kan T-dis tanpa titik. Kalau ini ada titiknya. T titik DIST, kemudian titik lagi. Kemudian 2T. 2T ini artinya two tail. Kemudian buka kurung. Lalu X. X itu adalah T hitungnya. Kalau tadi kan kita langsung klik selnya. Sekarang saya contohkan dengan menggunakan penulisan manual. 3,354. Kemudian titik koma degree of freedom alias derajat bebasnya. Saya tulis manual 4. Sudah sampai sini. Tidak usah tambah titik koma 2 seperti formula sebelumnya. Kemudian tutup kurung. Lalu kita tekan enter. Nah, sama. Misalkan saya perkecil angkanya di belakang komanya, maka sama-sama 0,028. Kedua fungsi itu bisa kita gunakan. Oke, ini kalau kita mencari p-value pada uji T berpasangan. Sekarang kita coba mencari p-value pada uji T tidak berpasangan. Nah, uji T tidak berpasangan yang jumlah sampelnya sama. Jadinya di sini kita membandingkan 2 kelas, sama-sama dari kedua kelas tersebut terdiri atas 5 orang siswa. Data ini juga kita gunakan ketika kita belajar di video cara menghitung uji T ketika data kedua sampel jumlahnya sama. Uji T tidak berpasangan ya. T hitungnya sudah kita peroleh di video tersebut, alfanya juga, T tabelnya juga. Kemudian DB-nya. DB-nya sebetulnya juga sudah kita peroleh di video tersebut, namun coba kita ingat-ingat bagaimana cara mencari DB. Kalau pada uji T tidak berpasangan, cara mencari DB adalah jumlah jumlah data, item data di kelompok 1 dikurangi 1, ditambah jumlah data di kelompok 2 dikurangi 1. Jumlah data di kelompok kelas A kan ada 5. 5 dikurangi 1. Di kelas B juga ada 5. 5 dikurangi 1. Sama-sama 5 dikurangi 1 itu sama-sama 4. Jadinya 4 tambah 4. Sehingga DB-nya 8. Oke. Begini ya. Jadinya jumlah N di setiap kelompok tapi dikurangi 1 terlebih dahulu. NA kurangi 1 ditambah NB dikurangi 1. Begitu ya. Kemudian p-value-nya. Formulanya sama dengan uji T berpasangan tadi. Bisa menggunakan 2 formula tadi. Kita pilih salah satu saja pada kesempatan ini. Sama ya, sama dengan. Kemudian T kapital semua, T-dis. Kita gunakan formula yang pertama saja. Kemudian buka kurung lagi. Kemudian T hitungnya, yaitu ini. Kemudian titik koma, derajat bebasnya. Kemudian titik koma lagi, jumlah tailnya yaitu 2. Kemudian tutup kurung.
Kita selalu gunakan 2 ya pada berbagai video. Karena ketika kita belajar uji T, kita selalu menggunakan yang two tail, bukan one tail. Two tail dan one tail akan saya bahas di video lainnya. Oke, lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Sama, karena kalau ini terlalu panjang, desimalnya bisa kita kurangi angka di belakang komanya. Nah, 0,002. Coba kita baca ya, hasilnya seperti apa, pelaporannya bagaimana. Nah, ini alfanya 0,05. Sedangkan p-value-nya 0,002. Cara mengambil kesimpulannya adalah p-value dibandingkan dengan alfa. P-value-nya 0,002, kurang dari 0,05 alfanya. Sehingga p-value kurang dari alfa, artinya H0-nya ditolak. Ingat ya, kalau kita menggunakan p-value, kalau kita ingin menolak H0, p-value-nya harus kurang dari alfa. Namun kalau kita menggunakan T-hitungnya harus lebih dari T-tabel, berkebalikan. Sama seperti video yang menjelaskan angka penting yang muncul di analisis data di video sebelumnya. Sama seperti uji T berpasangan tadi. P-value-nya 0,028. Alfanya 0,05. Ini 0,028 ya, bukan 28 ya. Yang ini 0,05. 0,028 itu kurang dari 0,05. Karena 0,05 kan 0,050. 28 sama 50 itu lebih kecilan 28. Jadinya p-value-nya kurang dari alfa. Sama H0-nya ditolak. Sesuai dengan T-hitung T-tabelnya. T-hitungnya lebih besar dari T-tabel. Jadinya kesimpulannya sama. H0-nya juga ditolak. Ada perbedaan signifikan. Sekarang kalau uji T tidak berpasangan, namun jumlah data kedua kelompoknya berbeda. Sama ya, data ini juga kita gunakan ketika belajar uji T tidak berpasangan dengan dua kelompok yang sampelnya jumlahnya berbeda. T-hitungnya sudah kita peroleh di video tersebut, alfanya sama 0,05, T-tabelnya 2,365. Sekarang DB-nya. Sama rumusnya, yaitu NA-1 plus NB-1. Rumus DB-nya sama, nanti kita mencari DB yang rumusnya berbeda itu kalau uji T tidak berpasangan namun tidak homogen. Nah ini kita anggap itu ya, kita membandingkan dua kelompok. Dua kelompok jumlah sampelnya berbeda, namun kedua kelompok ini variannya homogen. Kalau variannya homogen, DB-nya seperti tadi. NA-1 ditambah NB-1. NA-nya 4, min 1 itu 3, NB-nya 5, min 1 itu 4. 3 plus 4 jadinya DB-nya 7. P-value-nya sama, menggunakan formula yang sama. Yaitu sama dengan, kemudian T-dis, buka kurung, kemudian nilai T-hitungnya, titik koma, DB-nya, titik koma, tail-nya 2. Kalau tidak bisa menggunakan formula ini, gunakan formula yang kedua tadi. Kemudian enter. Lalu bisa kita sesuaikan jumlah angka di belakang komanya menjadi 0,004. 0,004 kurang dari 0,05 sehingga sama H0-nya juga ditolak. Ada perbedaan signifikan di antara kedua kelas ini. Nah, sekarang kita mencoba melakukan pencarian p-value kalau uji T tidak berpasangan, varian data kedua kelompoknya tidak homogen. Di sini DB-nya berbeda caranya. Oke. Caranya bagaimana? Nah, harus kita cari DB-nya terlebih dahulu. Untuk mencari DB, ketika kita membandingkan dua kelompok yang tidak homogen variannya, maka kita harus mencari ini dulu. Ini tuh varians ya. SA kuadrat, SB kuadrat, SA pangkat 2, SB pangkat 2 ini kan simbol dari varians. Varians atau ragam. Nah, varians atau ragam ini rumusnya kalau masih ingat itu JK dibagi DB. Nanti kalau lupa cara menghitungnya bisa buka video yang membahas rumus-rumus statistika deskriptif yang menjadi dasar statistika inferensia. Di situ ada cara mencari varian atau ragam. Oke. Tapi kalau ingin cepat, ingin tahu standar deviasi, ingin tahu varian atau
ragam dari kedua kelompok ini sebetulnya bisa menggunakan formula di Excel juga. Oke, sekarang ini ya, varian dari kelompok kelas A itu 16,9167. Sedangkan varian dari kelompok B adalah 1,3. Nanti coba juga dicek di video yang membahas uji T tidak berpasangan dengan jumlah sampel yang berbeda. Mungkin saja ketika kita menghitung, kita juga mencari varian kedua kelompok. Seingat saya mencari ya, nanti dicek lagi. Nah, setelah kita tuliskan varian dari kedua kelompok, kemudian kita masukkan ke rumus ini. Nah, beda ya sama tadi. Pada uji T tidak berpasangan yang jumlah sampelnya berbeda, dalam mencari DB menggunakan formula ini. Varian A dibagi jumlah A ditambah varian B dibagi jumlah B, kemudian dikuadratkan. Kemudian hasil kuadrat ini dibagi varian A dibagi jumlah A yang dikuadratkan, kemudian dikurangi DB-nya, NA-1. Kemudian dikurangi varian B dibagi jumlah item data di kelompok B, dikuadratkan. Kemudian dikurangi jumlah data di B, dikurangi 1. Tinggal dimasukkan saja dua angka ini, 16,9 dan 1,3, dan jumlah datanya. Ini. Saya kecilkan biar mudah dilihat. Nah, seperti ini ya. Tinggal dimasukkan saja. SA kuadrat atau maksudnya varian 16,9167. Yang varian B 1,3. Jumlah siswa di kelas A 4. Jumlah siswa di kelas B 5. Kemudian ini sama. Varian dari A 16,9167. Jumlahnya 4. Kemudian varian yang B 1,3. Jumlahnya 5. Jumlah di kelas A itu 4 dikurangi 1. Jumlahnya siswa di kelas B itu 5 dikurangi 1. Hasilnya seperti ini. Sehingga nanti kita akan membagi pembilangnya adalah 20,151. Sedangkan penyebutnya adalah 5,9445. Sehingga DB yang diperoleh adalah ini 3,389. Inilah cara kita mencari DB dengan menggunakan rumus ini. Ya. DB-nya tadi berapa? 3,389. Kita tulis di sini. 3,389. Nah, setelah DB-nya kita peroleh, caranya sama. Kita masukkan formula untuk mencari p-value uji T. Sama dengan T buka kurung, uji T-nya, titik koma, DB-nya yang sudah kita cari dengan menggunakan rumus tadi, titik koma, tail-nya ada to, yaitu to tail ya, kemudian tutup kurung. Enter. Kemudian kita kurangi angka di belakang komanya menjadi 3 angka. Nah, ini p-value-nya 0,183. P-value ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan H0-nya gagal ditolak. Alias tidak ada perbedaan signifikan di antara dua kelas ini. Kalau kita melihat T hitung dan T tabel sama, T hitungnya kurang dari T tabel. 1,7 itu kurang dari 3,1. Sehingga sama, H0-nya gagal ditolak. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana caranya mencari atau menentukan p-value pada berbagai kondisi ketika kita melakukan analisis uji T. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.